akan belajar mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. PJJ kali ini adalah materi IPS kelas 8. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, ada motivasi 3G atau Good, Gospel, dan Glory, dan yang ketiga adalah revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Lokasi sangat mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Kekayaan alam Indonesia sangat banyak. Salah satunya adalah Indonesia dapat menghasilkan rempah-rempah. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Yang kedua adalah motivasi 3G atau Good, Gospel, dan Glory. Gold artinya adalah emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Yang kedua adalah glory, yang bermakna kejayaan bangsa. Dan yang ketiga adalah gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Berikutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850, yang merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung dengan berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Berikut ini adalah peta jalur pelayaran bangsa Portugis, Belanda, dan Spanyol sampai akhirnya mereka berhantui ke Indonesia. Bangsa Portugis melakukan pelayaran dari arah timur hingga sampai ke Ternate. Bangsa Spanyol melalui wilayah barat hingga akhirnya berhasil sampai ke Tidore. Sedangkan bangsa Belanda menyusuri pesisir timur Afrika hingga akhirnya sampai ke Banten. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis, pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun ia gagal. Portugis pada akhirnya berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan juga Myanmar.
Selanjutnya, Portugis berhasil menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Nah, pada akhirnya, pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya tergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau wilayah Asia Selatan dan juga Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC dari Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pietersen John membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuatan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Demikian materi pembelajaran hari ini untuk IPS kelas 8. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dan salam sehat selalu. Yuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.